Bapak Ibu sekalian, ya, secara langsung walaupun melalui online ya. Walaupun melalui online. Sebentar kok, kenapa saya ditanya bahasa Indonesia ya? Indonesia, oke, safe ya. Baik. Ya, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah hukum kehidupan. Kita akan membahas tentang topik yang menarik ini ya, yaitu mengenai hukum kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang hukum atau dalam bahasa Inggris law begitu ya, hukum ini menurut pengertiannya, menurut definisinya berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Ini definisi hukum secara umum ya. Bisa juga berarti undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Lalu juga bisa berarti keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di dalam pengadilan atau disebut vonis. Ya, ini pengertian-pengertian secara umum tentang hukum. Tetapi ada jenis hukum lain ya yang tidak termasuk dalam definisi atau pengertian-pengertian yang tadi saya sebutkan atau saya jelaskan ya berdasarkan Recording definisinya. in progress. Ya, misalkan mengenai hukum gravitasi. Nah, kalau berbicara tentang hukum gravitasi begitu kan, ini tidak secara langsung berarti keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan. Juga bukan berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat gitu ya. Bisa dikatakan dianggap mengikat, tetapi lebih kepada kaidah-kaidah atau apa namanya ya, kaidah atau tatanan mengenai peristiwa yang terjadi di alam dan sebagainya begitu ya. Ini ada hukum jenis lain yang tidak masuk dalam definisi umum tadi gitu ya. Hukum gravitasi, lalu hukum Archimedes ya dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan hukum-hukum alam seperti ini ya yang sekali lagi tidak sama dengan definisi hukum pada umumnya, manusia yang mempelajari hukum-hukum tersebut maka dapat memperoleh faedah ya, dapat memperoleh manfaat ya. Misalkan dengan mempelajari hukum Archimedes maka manusia bisa menciptakan apa namanya kapal gitu ya yang kemudian sangat bermanfaat untuk transportasi, untuk perdagangan dan lain sebagainya. Nah, demikian juga halnya dalam kehidupan ada hukum-hukum yang tidak pada umumnya, artinya tidak secara definisi umum, tetapi nyata dalam kehidupan kita. Nah, berkaitan dengan hukum kehidupan ini ada satu pertanyaan yang bisa kita ajukan ya, yang pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama begitu ya. Kalau apa namanya sebentar, Bapak Ibu kok tulisan saya hilang ya, oke. Ya, jadi ada hukum kehidupan atau hukum rohani ini yang menyangkut ketetapan Allah yang tentu berasal dari diri atau pribadi Allah sendiri yang maha kudus, maha bijaksana, dan maha adil. Di dalam hukum rohani ini terdapat ketetapan-ketetapan yang harus dihargai, baik oleh pihak Allah maupun pihak manapun atau siapapun. Jadi kita harus menyadari adanya tatanan tersebut, ya, kaidah-kaidah seperti gravitasi tadi, dan sebagaimana manusia yang mempelajari hukum alam, ya, Archimedes, gravitasi dan sebagainya, memperoleh manfaat. Tentu kalau kita mempelajari sebagai manusia, kita mempelajari tentang hukum Allah atau hukum rohani ini, itu akan sangat bermanfaat. Jauh lebih penting, jauh lebih bermanfaat daripada sekadar mempelajari hukum-hukum alam saja. Nah, secara umum manusia-manusia, orang-orang yang beragama ini pada umumnya berorientasi pada hukum Allah dalam pengertian perintah, peraturan atau syariat. Tetapi orang percaya yang dewasa ini berorientasi pada hukum dalam pengertian kodrat, natur atau ketetapan. Jadi ada tatanan, ya, ada ketetapan Allah yang bahkan Allah sendiri pun tidak
bisa menyangkalinya. Allah tidak bisa membantah ya tatanan order yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, ini yang menuntut kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar melakukan, bukan hanya sekedar berbuat atau to do, tetapi kita bisa memahami kehidupan ini secara lengkap, secara komprehensif, sehingga kita bisa berkeadaan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Berkeadaan sebagai anak-anak Allah. To be His children. Menjadi anak-anak Allah. Nah, ada pertanyaan yang kita patut ajukan dan ini sulit untuk menemukan jawabannya. Mengapa ketika Lucifer beserta dengan para malaikatnya yang dihasut memberontak kepada Allah, Allah tidak langsung seketika itu juga membinasakan mereka, tidak menghukum mereka. Memang Lucifer sudah dihukum tetapi tidak tuntas, begitu kan? Seakan-akan seperti tidak tuntas. Buktinya apa? Buktinya mereka masih bisa bermanuver, mereka masih bisa menguasai manusia-manusia yang berikhtiar buruk, ya berikhtiar jahat. Ya, lihatlah perang di luar sana, ya, baik yang ada ketegangan yang terjadi di Timur Tengah maupun perang antara Rusia dan Ukraina yang juga belum usai, begitu ya. Dari sisi humanitas atau dari sisi kemanusiaan, apalagi dari sisi Allah, seakan-akan kita tidak diuntungkan, tetapi justru sepertinya seolah-olah iblis yang lebih diuntungkan, itu ya. Tetapi Allah tidak secara tidak secara instan menyelesaikan permasalahan ya, seketika langsung usai, langsung bubar, langsung solve gitu ya, problem solve. Tetapi ada tadi kaidah-kaidah, ada tatanan-tatanan, ada ketentuan-ketentuan yang melekat dalam pribadi Allah, dalam diri Allah, dan itu tidak dapat bahkan dipungkiri oleh Allah sendiri. Nah, ini ada semacam rule of the game, ada semacam peraturan-peraturan yang melekat pada diri Allah, ya, yang masing-masing kita sebagai manusia harus bisa memahaminya. Nah, tujuan atau goals dari percakapan kita pada malam hari ini adalah bahwa masing-masing kita harus menyadari bahwa tidak ada wilayah netral di dalam dunia ini atau di atas muka bumi. Tidak ada wilayah yang tidak bertuhan. Semua wilayah, entah kita ada saya yang ada di Indonesia, Bapak Ibu yang ada di Hong Kong dan ada di Taiwan, bahkan di seluruh belahan dunia manapun, tidak ada wilayah yang bersifat netral. Semua wilayah itu ada majikannya. Semua wilayah itu ada tuannya, ada Tuhannya. Ya. Entah kita sebagai manusia ya mengabdi kepada Tuhan, tentu ini ya yang harusnya kita lakukan. Ataukah manusia memilih untuk memberontak terhadap Tuhan dan mengabdi kepada dunia, mengabdi kepada setan? Ya, tentu setan tidak sebodoh itu. Ya, setan tidak sebodoh itu. Kalau mengabdi atau melayani setan ini hanya harus pergi ke gunung-gunung tertentu, ke tempat-tempat keramat tertentu, ya pengikutnya tidak akan terlalu banyak gitu. Semakin modern, setan akan kehabisan pengikut. Gitu. Tetapi setan tidak sebodoh itu, Lucifer tidak senaif itu, ya. Nah, Lucifer menggunakan keindahan dunia untuk memikat, ya, untuk memikat manusia sebanyak mungkin orang, ya. Dan yang menjadi sasaran, menjadi target adalah tentu saja orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menjadi umat pilihan, ya, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, ya, mengerti tentang Injil, tentang kabar baik bahwa kita bisa sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Nah, ini tujuan atau ini pentingnya kita mempercakapkan tentang hukum kehidupan. Ya. Nah, ini dalam satu tema besar yang disebut sebagai corpus delicti, ya. Corpus delicti ini sebenarnya adalah istilah hukum, ya, istilah hukum yang dipinjam atau diadopsi oleh Pak Eras, ya, untuk menjelaskan tentang hukum kehidupan ini, ya. Dalam pengertian pada umumnya, corpus delicti ini
adalah sebuah istilah Latin yang berarti sistem pembuktian yang sah dan tidak terbantahkan mengenai terjadinya suatu kejahatan. Dan ini mengacu pada ide bahwa elemen-elemen yang diperlukan dari suatu kejahatan harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dijatuhi hukuman atas tindakan kejahatan tersebut. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk melayani, untuk mengabdi kepada Lucifer, kepada iblis, kepada setan, tidak harus bawa bakar-bakar kemenyan. Tidak harus pergi ke tempat-tempat tinggi, ke gunung-gunung, ke tempat keramat tertentu. Tetapi bisa hanya memiliki hati yang berkeadaan tidak sepenuhnya mengabdi, tidak sepenuhnya melayani Tuhan. Itu pun sudah terindikasi menjadi pelayan-pelayan kuasa gelap. Nah, jadi eh, inilah sebenarnya standar kehidupan orang Kristen. Bukan hanya sekedar menjadi orang baik, bukan sekadar tidak melanggar norma-norma moral umum, ya tidak mencuri, tidak membunuh, tidak korupsi, tidak berbohong, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi standar dari kehidupan anak-anak Allah, kehidupan orang percaya adalah sempurna. Adalah sempurna. Dan itu ranahnya, itu wilayahnya adalah wilayah batinia. Wilayah hati. Nah, di dalam Alkitab dikatakan betapa liciknya hati. Betapa liciknya hati. Betapa tidak mudahnya untuk menilai secara jujur keadaan hati manusia. Jangankan menilai orang lain. Menilai hatinya orang lain. Menilai hati kita sendiri pun itu bukan perkara yang mudah. Betapa liciknya hati. Kita sebenarnya dalam keadaan yang masih compang-camping, tetapi hati meninabobokan. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Itu liciknya hati. Betapa kita membutuhkan kasih karunia Allah. Betapa kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Minta Tuhan untuk senantiasa mengevaluasi diri kita. Memohon belas kasihan Tuhan untuk selidiki aku. Selidikilah aku Tuhan. Lihatlah batinku. Kenalilah hatiku. Apakah aku sungguh berkenan kepada Tuhan? Apakah jalanku sudah lurus ada di jalanmu? Ataukah jangan-jangan jalanku masih seret? Dan luruskanlah aku pada jalanmu ya Tuhan. Ini permohonan seperti ini harus sering bahkan selalu kita panjatkan kepada Tuhan. Ya. Karena untuk melakukan kesalahan, ya, melakukan kesalahan ini tidak harus dimanifestasikan dalam tindakan-tindakan nyata. Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam Matius pasal 5, ya ada tertulis, jangan membunuh, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang membenci saudaranya, membenci sesamanya manusia, dia sudah dikategorikan sebagai pembunuh. Ada juga tertulis, jangan berzina. Tetapi apa yang dikatakan, apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Kalau seorang pria memandang lawan jenis, ya, dengan mengingininya, dengan birahi, ya, dengan terbangkitkan hasrat, ya, hasrat-hasrat yang seharusnya tidak perlu dibangkitkan, itu sudah masuk kategori perzinahan. Nah, ini ranahnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, wilayahnya adalah wilayah batiniah, wilayah non fisik, non jasmani, sesuatu yang tidak kasat mata. Ya. Nah, dalam hal inilah penting ya untuk kita mempelajari hukum kehidupan. Kita perlu mempelajari apa yang Allah kehendaki, apa yang Tuhan nyatakan, ya Tuhan berkenan atau Tuhan kehendaki untuk kita bisa mengenali Dia. Tentu sebagai manusia yang terbatas, manusia yang fana, dibandingkan dengan Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha besar, maha mulia, kita tidak mungkin bisa memahami Dia secara sempurna. Tetapi sejauh mana Allah berkenan untuk menyatakan dirinya, sebanyak itu pula kita harus mengejarnya. Mengejar pengenalan akan Tuhan. Mengejar seperti apa, bagaimanakah karakter-karakter Allah yang harus kita kenali dan kita kenakan
di dalam kehidupan kita. Jadi berbicara tentang hukum kehidupan ini adalah bukan hanya perintah saja, tetapi merupakan tatanan, ya, tatanan yang terdapat di dalam pribadi Allah, dalam diri Allah. Allah menghendaki agar kita mengenal Dia secara benar, ya. Tentu bukan hanya berdasarkan buku-buku yang kita baca, bukan hanya sekedar pengetahuan yang memenuhi pikiran kita, tetapi melalui perjumpaan-perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, pertemuan-pertemuan meeting together, pertemuan-pertemuan peribadatan seperti ini menjadi hal yang penting untuk kita saling menguatkan, untuk kita saling memotivasi, untuk kita saling saling membakar gitu ya, untuk yuk kita bersama-sama berjuang untuk hidup kudus, bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan, ya. Apa yang baik, apa yang berkenan dan sempurna kepada Allah, itu yang kita kerjakan, itu yang kita upayakan di dalam kehidupan kita. Nah, menyadari bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Lucifer ini bukan kejahatan yang kasat mata, yang kelihatan oleh mata secara fisik, tetapi kejahatan yang bersifat batinia. Dan kita pun berpeluang untuk melakukan kejahatan yang serupa dengan itu. Nah, jika menyadari hal ini, maka hidup kita ada dalam situasi yang selalu merasa krisis. Kita selalu berasa dalam situasi yang genting, situasi kritis. Jika belum demikian, maka ada yang kurang dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau kita belum merasakan ketegangan dalam mengikut Tuhan, kalau kita belum sampai pada mengerang kepada Tuhan, Tuhan kok aku nggak beres-beres hidupku? Tuhan, kenapa aku masih belum sempurna? Kenapa aku belum berkeadaan menyenangkan Tuhan? Aku mungkin sudah mulai menyenangkan Tuhan, tapi belum seperti yang Engkau inginkan. Kalau kita belum mengerang seperti ini, maka ada yang kurang dalam kehidupan kekristenan kita. Dan kalau kita biasa-biasa saja, merasa itu bukan masalah, ya, itu wajar. Ya, semua orang juga seperti saya. Maka ada yang salah dengan kehidupan rohani kita. Ya. Jangan merasa tenang, jangan merasa santai. Kita harus menempatkan diri kita pada situasi kritis, ya. Situasi yang genting, merasa krisis selalu dalam kehidupan kita. Ya, seakan-akan kita ada di dalam medan peperangan, dan memang benar, kita selalu ada di dalam medan peperangan. Dalam suratnya, ya, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara yang tidak kelihatan. Dan penghulu-penghulu di udara itu sangat tidak sangat sulit, ya, bukan tidak, sangat sulit untuk terdeteksi oleh diri kita, merasuk ke pikiran kita, merasuk ke jiwa kita. Tahu-tahu kita sudah ngomongin orang lain. Tahu-tahu kita sudah berkata kasar. Tahu-tahu kita sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang seharusnya tidak kita ucapkan. Mungkin kita diam saja, tapi kita mengetik-ngetikkan teks, pesan, mungkin melalui media sosial, WA, chat, dan mungkin Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Ya. Mungkin kita diam saja, tetapi hati kita ngerundel gitu ya. Meropok itu, panas gitu ya. Hati kita tuh membara, ya. Ya, hal-hal yang tidak mudah untuk mendeteksi pekerjaan-pekerjaan dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Kenapa kita harus selalu mawas diri, harus kita hidup senantiasa dalam ketegangan, ya, selama kita menumpang di muka bumi ini, ya. Bapak Ibu berada dalam posisi yang lebih menguntungkan daripada saya, gitu ya, karena saya lebih sulit untuk menghayati bahwa saya ini orang asing. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah menjadi warga negara Hong Kong atau Taiwan, ya tidak ada bedanya dengan saya, ya. Tapi kalau warga negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri, rasanya akan lebih mudah merasakan gitu ya. Oh, begini toh
nggak enaknya gitu ya. Atau enak ya, saya nggak pernah nggak pernah lama ada di luar negeri. Paling mungkin cuma beberapa hari ya, seminggu lebih atau 2 minggu mungkin paling lama gitu ya. Jadi nggak tahu nih ya. Tapi saya bisa salah begitu ya, karena belum pernah seperti Bapak Ibu begitu ya. Kalau dalam jangka waktu yang lama, apakah nyaman atau tidak nyaman? Menurut saya merasa asing ya, merasa homesick, kangen rumah ya, rindu pulang ke tanah air. Itu mungkin bayangan saya, tapi sekali lagi saya mungkin bisa salah karena saya belum pernah dalam jangka waktu lama ada di luar negeri begitu ya. Kalau dugaan saya benar, maka Bapak Ibu dalam posisi yang lebih menguntungkan daripada kami yang ada di Indonesia. Orang-orang seperti saya yang tinggal di Jakarta begitu ya, eh, kami feel at home gitu, ya feel at home. Ya ini tanah air kami, ini rumah kami gitu ya. Eh, Jarang merasa bahwa saya ini orang asing, orang saya ada di negara sendiri gitu kan ya. Tetapi padahal harusnya walaupun saya ada di Jakarta, walaupun saya ada di negeri sendiri, saya seharusnya pun harus merasa saya ini orang asing dan pendatang. Karena dunia ini bukan rumah kita. This world is not our home. Rumah kita yang sejati itu ada di belakang langit biru, yaitu di langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, selama kita menumpang di muka bumi ini, kita harus hidup dalam takut dan gentar kepada Allah, kepada Bapa kita, yang tidak akan memandang bulu dalam menghakimi setiap perbuatan kita, setiap perkataan kita, pikiran kita, perkataan kita, dan semua hal dari hidup kita. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus hidup dalam hormat dan takut akan Allah. Dan ada beberapa ciri, ada beberapa eh, ya ciri dasar atau karakteristik orang-orang yang hidup dalam takut dan gentar, hidup yang menghormati Allah sepantasnya. Yang pertama adalah menghargai setiap menit yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita hidup dalam hormat dan takut akan Allah, ya, betapa tidak mudahnya untuk mengenali hukum kehidupan, mengenali tatanan Allah, mengenali kehendak-kehendak Allah dalam hidup kita. Maka kita akan menghargai setiap menit yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak mau melewatkan 1 menit pun ya tanpa kita berinteraksi dengan Tuhan. Kita nggak mau lewatkan bahkan 1 detik pun tanpa kita connect ya, terhubung dengan Tuhan. Ya, ini ciri pertama dari orang yang hidup hormat dan takut akan Allah. Dan yang berikutnya adalah waktu hidup yang terprogram secara benar. Ya, waktu hidupnya diprogram dengan benar. Ya. Memiliki agenda, dipetakan jalan hidupnya. Hari ini, jam ini saya mau ngapain, menit berikutnya saya mau apa, dan seterusnya. Memprogram hidup secara benar, secara ketat. Menyingkirkan hal-hal yang tidak akan mendatangkan keselamatan. Hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak mendatangkan keuntungan, ya, tidak menambah saldo kekekalan kita di langit baru, bumi baru. Kita mau singkirkan dari kehidupan kita. Lalu yang berikutnya menyediakan waktu untuk mendengar firman Tuhan dan berdoa. Pada umumnya relatif lebih mudah seseorang untuk membaca Alkitab, ya, mendengarkan khotbah. Ya. Beberapa kesaksian saya dengar dan saya membaca ya bahwa ada orang-orang yang mungkin diantaranya Bapak Ibu ya yang hampir 24 jam memutar Truth ID gitu ya. Memutar Truth ID. Jadi jam-jam jam-jam di rumahnya itu selalu mendengarkan khotbah-khotbah lagu-lagu yang diputar di Truth ID. Nah, itu hal yang sangat baik, sangat positif, ya, sangat luar biasa mendengarkan firman Tuhan. Tetapi perlu ditambahkan pertanyaan, bagaimana dengan jam doa? Pada umumnya pada umumnya ya, kebanyakan orang tidak mengalami kesulitan dalam hal membaca Alkitab ya dan mendengarkan khotbah. Tetapi
untuk menyediakan waktu buat berdoa itu hal yang berbeda. Harus seimbang. Jangan kita hanya rajin membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, tetapi porsinya sangat kecil untuk berdoa. Ya, sebaliknya jangan juga, waduh, doa terus ya, tapi tidak pernah ada waktu untuk membaca Alkitab, mempelajari firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nanti jadi mistis-mistis yang berbau klinis gitu ya, berbau aneh bin ajaib gitu ya. Nanti dikit-dikit saya mendengar suara Tuhan, saya mendengar suara Tuhan dan sebagainya gitu ya. Bukan tidak mungkin kalimat itu benar, tetapi kalau sedikit-sedikit mendengar suara Tuhan, wah tadi malam saya diajak ngopi Tuhan ya di Starbucks, waduh itu sudah sudah nggak mungkin benar begitu ya. Oke, berikutnya ini cukup banyak ya, tapi mungkin saya pilih beberapa saja yang berikutnya adalah selalu mengembangkan kehausan akan Tuhan, kemudian berani untuk tidak mencintai dunia, dan yang terakhir mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan benar-benar mengusahakan keselamatan jiwa orang lain. Ya, jadi ini hal-hal yang harus kita miliki, hidup dalam ketegangan bahwa setiap waktu Tuhan bisa saja ambil kehidupan kita. Dan menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan baik? Apakah kita sudah memahami tatanan-tatanan yang dimiliki oleh Allah? Ya. Yang bahkan tidak dapat disangkalinya sendiri. Sudahkah saya melakukan kehendak Allah dalam kehidupan saya? Untuk itu kita harus mengembangkan ya disiplin rohani dalam hal hormat dan takut akan Tuhan secara pantas. Untuk itu hargai setiap menit yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita petakan hari-hari hidup kita, ya, setiap jam, setiap menitnya secara baik, secara benar. Kita singkirkan hal-hal yang tidak mendatangkan keselamatan abadi atau nilai-nilai kekekalan. Terus kita harus mengembangkan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, haus akan kehadiran Tuhan, dan kita bertekad ya berani untuk tidak mencintai dunia, serta kita mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan benar-benar mengusahakan keselamatan jiwa dari orang lain ya. Nah, ini yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, tentang hukum kehidupan, bahwa hidup kita di muka bumi ini tidak ada wilayah yang netral. Kita menginjak tanah yang bertuhan. Ya. Kenali siapa Tuhan kita. Kenali siapa majikan spiritual kita. Ya. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan, maka kita akan tadi menghargai setiap menitnya dan seterusnya yang sudah saya jelaskan. Ya. Demikian sharing firman Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Wina ya. Kepada pengurus, silakan, mari. Oke, saya duluan ya Pak. Pak, yang saya mau tanya Pak. Iya, silakan. Ya, kayak orang kayak kita, kayak saya ini kan masih awam ya Pak ya, termasuk kalau mau apa macam selain mendengarkan khotbah mungkin juga doa ya, juga mungkin ya ikut puasa, kok pokoknya semua kegiatan yang gimana bisa saya lakukan untuk dekat sama Tuhan gitu. Tapi kalau masalah baca Alkitab itu kan biasanya kayak kita orang ini, kayak saya ini saya pribadi kan saya masih gimana ya, kadangku kan kalau orang bicara kamu cari aja Tuhan kunjungi kamu Alkitab, baca bagian mana kamu baca, tapi kan terkadang kayak kita saya sendiri Tuhan, saya harus baca yang mana gitu misalnya kan, ya kan nggak ada jawaban ya Pak ya. Kalau itu gimana Pak sarannya Pak? Apa harus saya mulai dari Kejadian sampai Wahyu, atau kan biasanya ada orang yang bilang jangan lompat-lompat, harus keras biar kamu tahu
awal ini masuknya Tuhanku bicaraku gimana dari kejadian sampai wahyuku kamu harus semua keraton. Tapi ada orang bilang nggak perlu kiku apa kemas apa kurukit Tuhan roh kudus yang ada di dalam diri kamu ku tanya sama roh kudus kamu suruh baca mana gitu ya. Kalau menurut Pak Yuda gimana Pak, kan kayak saya ini kan bingung Pak. Iya, ya, oke. Baik, terima kasih Bu Lisa buat pertanyaannya. Ya, ini mengenai membaca firman Tuhan gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah membaca Alkitab secara lengkap dari Kejadian sampai Wahyu, saya mengencourage ya, saya mendorong untuk bacalah Alkitab secara rutin, secara tetap gitu ya. Nggak usah banyak-banyak ya, satu hari satu pasal saja ya, minimal satu pasal ya. Maka 3 tahun akan lengkap selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau satu hari 3 pasal, ya 1 hari 3 pasal, maka 1 tahun itu selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi nggak usah banyak-banyak ya. Satu hari cukup satu pasal saja ya, satu pasal. Dan saran saya kalau belum pernah membaca secara lengkap dari Kejadian sampai Wahyu, mulailah dari Perjanjian Baru dulu. Karena bahasa-bahasanya relatif lebih mudah, bagian-bagiannya lebih mudah untuk dibaca dibandingkan dengan Perjanjian Lama gitu ya. Perjanjian Lama itu kitab-kitab yang sebenarnya bukan susah dipahami ya, tetapi lebih kepada tanda petik ya. Tanda petik ini membuat ngantuk gitu ya. Silsilah gitu ya. Ini anaknya ini anaknya ini. Lalu kemudian peraturan-peraturan ya, ada persembahan apa namanya, ukupan, ada persembahan petang, persembahan pagi itu karena kita tidak bisa memvisualisasikan ya, tidak bisa membayangkannya, kan kita nggak melihat bagaimana prakteknya itu mempersembahkan